Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatin TV, dan di video kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat ceiling fan atau kipas angin plafon di Blender. Disclaimer, peringatan untuk penonton saya, video ini ditujukan spesial khusus untuk teman saya yang masih belum bisa menggunakan Blender. Jadi mungkin video ini akan panjang karena penjelasan yang detail ya. Jadi kita langsung saja nih ke tutorialnya. Yang pertama-tama kita akan melihat tampilan Blender yang seperti ini ya. Di sini ada new file general 2D animation sculpting. Nah, kita pilih general aja. Setelah kita pilih general, kita melihat ada kamera, ada box dan lighting. Nah, kita nggak butuh. Kita bisa A ya untuk memilih semuanya, lalu X, delete ya, kita hapus. Terus gimana nih caranya nih? Kita bisa scroll ya, terus kita bisa mouse bagian tengah, kita klik ya. Bentar, aku nyalain ini dulu screencast, biar kalian bisa lihat keyboard saya. Nah ini, tombol scroll bagian tengah kita tahan tuh, kita tahan lah pokoknya. Terus kita bisa tahan shift, terus mouse bagian tengah kita tahan, terus kita geser. Tahan ke bawah ya, bisa ditekan ke bawah itu mouse bagian tengah. Nih, untuk pindah-pindah haluan ya. Shift terus mouse bagian tengah. Oke, saya anggap kalian sudah tahu dan sudah paham ini. Kita bisa menambahkan referensi. Jadi sebelum kita modeling, penting untuk memilih referensi atau melihat referensi model yang akan kita buat di Blender. Jadi untuk mempermudah kita dan memberi gambaran bagaimana sih model yang akan kita buat. Cara masukinnya gimana? Kita bisa ke pojok kiri sini. Kita tarik ya. Mouse bagian kiri kita pencet ya. Klik kiri, tahan, geser. Dan akan membuka jendela atau window baru di sini. Lalu kita pilih di pojok kiri sini, klik image editor, dan kita klik open. Nah, di sini kita bisa cari gambar yang mau kita jadikan referensi. Contohnya ini. Ya. Udah, referensi udah masuk. Sekarang kita akan membuat modelnya. Kita bisa Shift A untuk add atau menambahkan sesuatu. Kita bisa pilih di sini banyak, tapi kita akan pilih mesh circle karena aku mau bikin bagian atasnya dulu nih. Di sini ada add circle nih, ada menu yang bisa diklik. Kita klik aja. Terus di sini ada vertices. Nah, vertices ini semakin banyak dia akan semakin, lihat nih. Tuh, dia akan semakin halus gitu. Tapi ini semakin tinggi vertices ya atau vertex, dia akan semakin membebani komputer kalian atau laptop kalian ya. Karena perhitungan matematika dalam komputer itu ya banyak. Jadi kalau ini banyak ya banyak juga ya hal yang harus dihitung oleh komputer kalian. Terus di sini verticesnya kasih berapa? Ya jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak ya. Tengah-tengah lah. Kita bisa mungkin 24, aku pengen 24. Sip. Ya. Klik kiri, udah. Kalau sudah, kita bisa klik lingkaran ini, terus kita pergi ke pojok sini, object mode, terus kita pilih edit mode. Bedanya apa sih sama edit mode dan object mode? Ketika kita pilih object mode, semua yang ada di sini bisa langsung kepilih. Kalau kita pergi ke edit mode, kita bisa pilih titik-titiknya gitu, detail lah. Ya, kita bisa pergi ke detail objeknya, terus kita ubah-ubah gitu. Ya, terus di edit mode juga ada menu. Yang pertama ini vertex ya. Vertex itu kita bisa pilih titik-titiknya satu persatu atau sekaligus banyak. Bisa kalian, kalau cara milih sekaligus banyak gimana? Shift sama Alt. Tuh, dia akan pilih yang searah dengan titik ini gitu. Shift Alt, tuh dia akan kepilih. Shift, kalian tahan Shift, dia akan bisa pilih satu-satu begini. Kalian bisa pilih ini misalnya nih. Ya, satu titik, terus kalian tahan Ctrl dan dia akan tuh mengikuti jalurnya ya, satu-satu. Dia langsung ngikutin dari belakang gitu. Di sini ada edge mode ya. Edge mode itu garis ya. Garis atau rusuk lah. Di sini ada yang ketiga ini ada face select ya, itu untuk sisi. Nah, kita belum punya sisi di sini. Kita baru punya vertex sama garis ya. Kita bisa tambahin sisinya gimana? Kita pilih dulu ini Shift sama Alt. Kita pilih segaris ini. Terus kita F. Artinya apa? Face. Nah, sudah muncul face seperti ini.
Kita bisa pilih face-nya ya. Di sini shortcut-nya bisa kalian klik 1, 2, 3 di keyboard ya. Aku pilih 3. Kita mau bikin bagian atasnya dulu nih ya. Ini kegedean, kita bisa pilih ini lingkarannya, terus kita S ya. S untuk kecilin. S atau skala ya. Scale. Terus pindahinnya ke atas gimana? Kita bisa klik G ya untuk pindahin. Tapi ini kan nggak presisi. Kita bisa klik Z ya untuk mengikuti sumbu Z. Kalau kalian klik G terus Y, dia akan mengikuti sumbu Y yang hijau ini. Di sini kalian bisa lihat hijau, Y itu hijau, Z itu biru, dan X itu merah. Coba aku G terus X, dan dia akan mengikuti sumbu X. Kita klik kanan untuk reset ke tempatnya kembali, dan dia akan di tempatnya kembali. Ya, aku mau bikin bagian atasnya dulu nih ya. Kita bisa zoom, kita bisa pakai scroll. Di sini juga sama, kita bisa pakai scroll. Terus di sini kalian bisa tahan kontrol ya. Tahan kontrol terus mouse bagian tengah kalian naikin turunin dan dia akan perlahan-lahan gitu. Dia kalau scroll kan patah nih. Terus kalau kalian kontrol nih, ini untuk navigasi aja untuk kalian pindah-pindah tempat. Sekarang aku mau bikin bagian atasnya. So, kita pilih lingkarannya. Terus pastikan kalian menu sisi ini semuanya kepilih. Terus kita bisa E. Itu untuk apa? Extrude. Extrude itu kayak narik gitu. Tuh, dia akan seperti ini. Kita bisa I untuk inset ya. Terus kita E lagi. Terus kita I lagi. Terus kita E lagi. Oke, seperti ini. So, jadi. Terus bagian bawah sini kita bisa I lagi, sekali lagi. Ini sedikit lebih kecil. Lalu kita G terus Z. Oke, tenang. Mungkin ini belum terlalu mirip, gak apa-apa. Terus aku mau bikin bagiannya kayak agak melengkung gitu. Ya, kita bisa Ctrl R. Nah, Ctrl R ini fungsinya untuk menambah garis ya. Garis atau rusuk pada objek kita nih. Ya, Ctrl R, terus kita pilih klik kiri, set. Ya. Terus klik kanan. Terus kita bisa kecilin. Nah, aman, kecilin. Terus kita bisa pindahin segaris ini gimana? Kalau aku pencet G kan, tuh dia pindahnya nggak presisi. Tapi kalau aku pencet G dua kali, terus dia bisa mengikuti garis yang ada ya. Bisa juga kalian G, Z gitu, tapi dia nggak ngikutin garis. Kalau G dua kali, dia ngikutin tuh G dua kali ya. Setelah itu, ini belum ada lengkungannya, kita bisa Ctrl B ya, Ctrl B. Ctrl B, tarik, ini untuk bevel. Tuh, mungkin segini aja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin kalian bingung kenapa tadi Ctrl R bisa seperti ini misalnya. Kalau aku Ctrl R nih. Nah, terus kalau bisa banyak nih titiknya, ini kalian bisa scroll atas atau bawah nih. Kalian kalau scroll ke atas, maka dia akan semakin banyak. Kalau kalian scroll ke bawah, di mouse kalian, dia akan semakin sedikit gitu, guys. Udah jadi. Terus kita mau bikin ininya, tongkatnya, buset, tongkatnya. Kita pilih menu face ya. Aku kemungkinan akan pakai keyboard 1, 2, 3 aja. Karena lebih cepat daripada aku harus pilih di sini. Lama. Terus kita bisa inset. Inset. Tuh. Kita kecilin dah. Seberapa? Segini mungkin ya. Oke, segini. Kita bisa E. Oke. Mantap. Kita bisa pindahin lagi ke bawah. Jangan E lagi ya, jangan E lagi karena dia akan membuka extrude baru. Kita G, Z tuh. Jangan E, ingat jangan E. Kalau sudah kayak gini terus kurang ke bawah jangan E lagi gitu, jangan guys. Nanti kebuat lagi. Oke, sudah bagian ininya ya, bagian atasnya. Terus kita pergi ke object mode ya. Atau ya ini, Ctrl sama tab, object mode, Ctrl sama tab, edit mode-nya. Di sini udah deh. Mungkin kita bisa lakukan beberapa pengaturan. Misalnya ini nih kurang panjang, misalnya kita ke edit mode lagi. Terus kita bisa ini ke mode garis. Kita pilih garisnya shift sama alt. Ya, terus kita G, Z. Tuh, kita kasih ke bawah. Ini juga pilih menu sisi, shift sama alt. Pilih semua, G, Z. Tuh, udah sih. Kalau kalian nggak mau ubah juga nggak apa-apa. Aman.
Ini masih bisa diedit-edit lagi. Terus kita klik kanan, Shade Auto Smooth di object mode ya. Nah, dan jadi seperti ini. Oke, sekarang sisanya kita bikin ini. Kita Shift A. Terus kita tambah lagi yang namanya circle. Sekarang 24, biarin aja sama 24. Kita bisa kecilin. I don't know, mungkin segini. Terus kita bisa pindahin GZ. Kita sesuaikan mungkin. Kecilin lagi deh. Ini kita buat dari sini aja. Oke. Gedein dikit. Oke. Kita pergi ke edit mode ya. Pastikan kepilih objeknya, terus kita ke edit mode. Kita menu garis dulu, terus kita F. Kalau sudah, kita bisa ke menu face lagi. Kita bisa extrude ya. Mungkin kita pindahin dulu ke atas G ya, sampai atas ini ya. Nggak apa-apa deh, tembus sedikit. Terus kita coba kita lihat di sini. Kita bisa S. Kita bisa lagi ke bawah. Terus kita bisa S lagi. Nah, di sini itu ada lengkungan. Nah, kalau ada lengkungan kita pilih garis di sini. Shift Alt. Kecilin dikit deh. S, Ctrl B. Nah. Sip. Menu face lagi. Terus lagi. Mantap. Terus di sini bisa kita kasih bevel, menu garis. Ctrl B. Berapa ya? Satu aja dah. Nah, udah. Kita menu edit lagi ke face. Kita bisa bagian mana lagi nih? Ini udah lengkung kayak gitu. Ya kan, dari kayak gini. Oh, kita bisa S. Sorry. Kita bisa Terus kita bisa S. Ya. Kita bisa lagi. Oke. Mungkin ini udah. Terus kita bisa ke edge mode, garis. Kita bisa Ctrl B lagi di sini. Ctrl B, ya. Tekan aja deh. Mungkin gak usah terlalu mirip ya. Oke, ini udah cukup bagus ya. Oke. Udah, terus kita ke face mode. Face mode. Kita bikin bagian ini ya lagi, yang paling besar nih, yang paling besar. Kita bisa ya, terus klik kanan nih. Klik kanan untuk dia reset ke tempatnya. Tapi dia tetap ada ya, walaupun ini kelihatan gak ada ya, dia gak ada ya. Karena dia tergabung nih. Aslinya dia di sini udah ada. Ini kalau aku pencet G tuh ada tuh. Jadi gimana caranya? Kita pilih di sini yang paling bawah ini, terus kita klik kanan untuk reset kembali ke tempatnya. Bukan berarti tidak ada, ingat. Kita bisa S. Nah, itu guys. Sudah, kita bisa ke bawah. Ya. Mungkin ini kurang ke bawah lagi guys. Kita bisa G, Z. Jangan lagi, jangan lagi ya. Nanti kebuat lagi. G, Z. Kita cukup pindahkan dia ke bawah. Sip. Mungkin ini bagus. Ya, nggak usah mirip-mirip banget, nggak apa-apa deh. Di sini ada sedikit miringan. Kita bisa pilih garis di sini, Shift sama Alt, Ctrl B. Ya, Ctrl B. Di sini mungkin juga sama, Ctrl B. Oke. Cukup. Di sini kita bisa ke menu face lagi, 3. Klik 3 di keyboard. Terus kita I. Ya, terus kita G, Z. Kita bisa kecilin. Oke. Kita bisa kecilin. Mungkin di situ ada sedikit indentation, atau ini dia datar tapi di sini dia mulai melengkung.
Jadi kita Ctrl R ya, Ctrl R ya, terus di sini akan muncul loop atau lingkaran atau garis baru ya, bilang aja garis baru. Terus kita taruh di sini, terus kita bisa G, terus kita Z ya. Oke. Ini mungkin bagus nih. Ya. Udah, terus kita pergi keluar nih dari edit mode ke object mode ya. Klik kanan, set auto smooth. Oke. Mungkin ini kurang ke bawah, kita bisa edit lagi bagian ininya. G, Z. Oke, cukup. Z, kurang. Oke, coba lagi. Set auto smooth. Sudah, sekarang kita pindahin dulu lah ke atas. G, pilih dulu shift ya untuk pilih dua-duanya. Ini pilih, terus tahan shift, G, Z. Mantap. Sekarang kita bikin ininya nih. Kipasnya nih. Wah, kipasnya. Pertama-tama aku ini dulu. Sembunyikan dulu. Di sini ada tanda mata. Kita bisa sembunyikan. Nah. Ya, biar kita lihat ininya aja dulu. Terus kita bisa pilih di sini nih. Ini ortografik sebutannya. Atau ya penglihatan 2 dimensi. Ini kan perspektif nih. Kalau aku pilih ini, tuh dia bisa langsung lihat dari atas. Ini lihat dari samping, lihat dari bawah gitu. Shortcutnya apa, atau tombol di keyboardnya, kita bisa tahan Alt. Terus mouse bagian tengah kita tekan-tekan terus geser. Atau bisa kalian di sini deh, lebih mudah di sini. Oke, anggaplah sudah. Kita bikin kipasnya nih. Kita bisa ya sembunyikan aja dulu dah semua. Kita bikin bagian kipasnya, Shift A, Mesh Plane, S, ya kita S, Y. Oke, mungkin segini. S, X mungkin. Oh, nggak usah deh. Kita gedein dikit. Oke, mantap. Kalau sudah, ini mungkin kepanjangan S, X lagi. Pendekin. Sip. Udah, kita bisa ke edit mode. Kita Ctrl R. Pilih scroll ya, scroll ke atas atau ke bawah. Klik kiri. Ya, ini gerak-gerak, klik kanan buat reset dia ke tempatnya. Pilih titik yang di sini mungkin ya, di sini. Terus kita G, Y, X. Biar dia presisi. Untuk bikin bagian ininya. Ya, kalau sudah, kita bisa pilih bagian sini. Kita bisa Ctrl R lagi di sini, Ctrl R. Bagian sini 2 kali. Ya, gerak-gerak, klik kanan, reset. Mau bikin bagian ininya nih dari sini. Caranya ini pindahin ke kanan, geser ke kanan. G, X, G, X, G, X, G, X, G, X, G, X. Nah, sesuaikan aja deh. Ya, kalau sudah, kita bisa pilih ke face mode di sini. Kita pilih semuanya A, terus kita E, ke atas dikit ya. Kita pilih yang garis yang ini, Shift Alt untuk pilih semuanya gini sekelilingnya. Shift Alt lagi, Shift Alt lagi. Oke. Pilih bagian yang sini juga, Shift sekalian. Terus kita bisa ini kan ke bawah nih, merek ke bawah. Kita bisa R, X. Nah, biar dia presisi. Kalau sudah, ini kan kayak gini nih. Kita pindahin aja ke bawah, G, Z. Sip. Nah, kira-kira segini, kurang lah. GZ. Oke. Cukup. Udah. Nggak usah terlalu mirip sama yang digambar, at least ya. Jadi kipasnya. Kita ke object mode. Udah. Klik kanan, shade auto smooth. Nah, di sini kan halus nih ya. Halus permukaannya. Tapi di sini ada garis pemisahnya nih. Udah, kita ke edit mode lagi. Pilih garis yang ini. Pilih mode garis dulu, jangan lupa. Pilih garis ini, terus klik kanan, mark sharp, terus kembali ke object mode, dan dia akan berubah guys. Ya, mantap. Sekarang bagian ininya, penyambungnya kita bisa bikin aja lagi. Shift A, Shift A, plane ya, kita kecilin, kita pindah G, Y, E, X, pindahin,
GZ. Kita pindahin GY ke GZ lagi, nggak apa-apa, tembus. Masalah. Terus kita bisa ke edit mode. Kita sesuaikan. Sekarang kita extrude ke atas. Mantap. Kita bisa pilih mode face. Pilih face-nya di sini. Terus kita bisa tarik ya. G, X ya. Jangan jangan E. Nah, ini kebikin baru lagi si rusuknya. G, X aja gitu. Nice. Mantap. Udah. Ke object mode. Oke. Kalau sudah nih, pilih dua objek ini, shift ya, tahan shift. Tuh, tahan shift. Biar bisa pilih lebih dari satu objeknya, terus Ctrl J. Dan dia akan tergabung nih. Tuh, tergabung. Sekarang kita tampilkan aja semua yang udah jadi nih. Nah, kalau udah, kita bisa pindahin ini ke atas. G, Z, ya. Terus G, X. Udah pas belum nih? Oke. Dia di atas itu. G, Z. Nah, segitu deh. Oke. Terus ini nih, cara kecilinnya gimana? Tapi dia kalau dikecilin kan dia ikut kuning-kuningnya nih. Kita bisa pindahin kuning-kuning atau origin point ini ke sini kan. Biar dia ngecilnya ke sini, bukan ke tengah sini. Caranya gimana? Kita bisa pilih ke edit mode ya, ke edit mode. Dan kita bisa pilih bagian sini. Ya. Terus Shift S. Shift S untuk memunculkan menu ini. Terus cursor to selected. Artinya kursor menuju ke sesuatu yang kita pilih. Mana sesuatu yang kita pilih? Ini kan yang kita pilih. Kuning-kuning ini. Nah, kita kursor to selected dan dia akan ke situ. Kita bisa kembali ke object mode dan kita bisa klik kanan di objek kipasnya ini. Set origin to 3D cursor. Nah, dia akan mengikuti 3D cursor yang di sini. So, sekarang kita bisa pilih di sini, di atas ini pivot point-nya ganti ke 3D cursor. Coba kita S. Dan dia akan mengikuti itu. Oke. Sekarang kita lihat aja referensinya. Secara keseluruhan, apakah sudah pas? Oh, kegedean, kita bisa kecilin. Oke, maybe segitu. Oke. Lalu kita bisa ke menu atas, penglihatan bagian atas ya. Bagian atas. Terus kita bisa copy ya. Misalnya dia bisa lebih dari satu kipas. Masa kipas angin cuma satu sayapnya gini. Kita taruh ini kursornya ini di tengah-tengah ya. Jadi gimana caranya kita pilih yang bagian ini. Ke edit mode, Shift S, cursor to selected. Nah, sudah cursor to selected sudah di tengah. Kita kembali ke object mode, kita pilih kipasnya. Lalu kita bisa pilih kipasnya, Shift D ya. Shift D, klik kanan, R 120. Oke. Shift D lagi, klik kanan, R 120. Jadi R itu artinya rotasi, guys. Dan pastikan kalian sudah pilih ini ya, tadi 3D cursor. Kalau enggak, ya dia enggak ngikutin 3D cursor ini. Coba ya, aku kembali nih, contohin ke kalian. Kalau misalnya belum kepilih ini, misalnya aku pilih individual origins. Ya, coba aku Shift D, terus R. Tuh, dia ngikutin ini, bukan ngikutin yang 3D cursornya itu, gitu guys. Coba. Sekarang Shift D, sorry. Ini dulu pilih 3D cursor, Shift D, klik kanan, R 120. Sorry. Harus di bagian atas ini, penglihatan atas. Jadi, Shift D, klik kanan, R 120, Shift D, R 120. Nice. Dia akan seperti itu, guys. Kalau sudah, ini kita bisa pilih ini, kipas kita, terus Ctrl J. Biar dia satu tergabung gitu. Ini juga kita bisa pilih bagiannya ini dengan ini, Shift Ctrl J. Nah, aku notice di sini atasnya kegedean, guys. Nah, aku mau kecilin ini. Jadi cara kecilin ini gimana? Ini origin point-nya ada di sini. Jadi dia kalau di scale dia akan mengikuti kuning-kuning itu. Aku mau taruh kuning-kuning ini di mana? Di mana, ayo? Mungkin di atas ini ya. Kita ke edit mode, pilih ini, Shift S, cursor to selected, ke object mode, klik kanan, set origin to 3D cursor. Jadi kuning-kuning udah berubah, guys.
Coba kalau kita S, dan dia akan mengikuti itu. Mengikuti kuning-kuning yang sudah kita buat. Shift C untuk reset 3D cursor kita. Nah, tuh. Kembali ke sini. Oke, ini kita kecilin lagi aja. Sip. Nah, terus kita ke edit mode untuk panjangin ini. Nah, G ya, G, Z. Sip. Nice. Ke object mode. Jadi, guys. Nah, kalau sudah, guys, kita sekarang masuk ke tahap texturing ya. Karena di sini teksturnya besi, jadi gampang aja bikinnya gitu. Jadi kita bisa ke menu shading di atas ini ya, shading. Kita bisa lihat kipas kita di sini. Kita pilih kipasnya, terus ke material, new, kita ubah jadi besi misalnya namanya. Ya, terus di sini metallic kita kasih 1. Terus kita roughness-nya kita kurangin. Oke. Di sini juga sama, batangnya. Kita masukin besi, karena kita udah bikin, jadi kita nggak perlu new lagi. Kita tinggal masukin bisa, guys. Oke, kalau sudah ya sudah. Jadi guys, kita bisa edit-edit lagi kalau kalian ngerti note ini. Cuman aku mau jelasin ini, tapi takutnya kepanjangan videonya. Jadi ini udah cukup sebenarnya. Tuh, kita pergi ke sini, terus kita pilih ini. Ini atau ini. Nah, kalau ini render mode ini Z, coba lihat. Rendered ini baru kelihatan kalau kita punya cahaya gitu guys. Coba kita tambahin cahaya. Shift A, light, area. Terus kita pindahin G, Z, S ya. Tambahin powernya 5000 watt. Tuh, kelihatan guys. Pindahin G, Y, tuh. Terus kita R misalnya tuh. Kelihatan guys, kipas kita. Dan sekarang ke tahap apa? Yuk, ke animasi. Caranya gimana? Kita tarik di bawah sini. Ini untuk animasi simpel aja biar dia bisa mutar. Ini mutarnya kemana nih? Oh, ke sini ya, ke kanan. Kanan atau ke kiri nih? Ke kanan. Ke kanan gini guys muternya. Ke kanan. Ke kiri. Nah, di sini kita pergi ke frame pertama di sini. Pastikan kalian sudah di frame pertama. Ya, di sini. Terus kita bisa klik I ya, I untuk memasukkan keyframe. Kita bisa masuk ke frame berapa ya? 30, 20 maybe. 20 kita R ya, R, terus Z 360. 360 minus kali ya, minus. Terus kita I. Udah, sekarang kita lihat apa pergerakannya tuh. Jangan lupa ditambah minus ya, kalau nggak dia bakal mutar ke kanan guys. Tuh, udah. Coba kita play. Nah, itu kan dia kayak ya gitu doang. Nah, coba kita bikin dia muter banyak-banyak gitu guys. Nah, di sini aku pengen bikin dia 10 kali putaran ya. Kita bisa klik N untuk munculin di sini. Nah, ini rotation Z ini adalah putaran kita tadi 360 kan, minus 360. Kita bisa ubah jadi ketik lagi di sini minus 360. Nah, di sini kita bisa klik tanda bintang, tombol bintang di ini, artinya dikali divided by 10, 10. Kita enter. Jangan lupa I lagi. Nah, jadi dia kebuat lagi keyframe-nya. Kalau kalian lupa klik I, dia nggak akan jadi keyframe-nya. Ini bisa kita tarik kemana aja, ke sini mungkin ke 60. Kita udah lihat nih, kita play. Nah, tapi dia kecepatannya kan aneh gitu. Kita bisa pilih keyframe-nya, terus kita klik T. Kita pilih linear ya. Coba kita play lagi. Yeay, jadi kipas angin kita guys. Setelah ini kalian bisa simpan filenya. Harusnya tadi dari awal ya, dari awal kalian bikin harusnya kalian udah simpan, karena takutnya nge-crash ataupun ya force close ya. Penting ketika kita sudah bikin project ya, baru bikin project walaupun masih kosong, nggak ada apapun, kita bisa simpan. Di sini save as ya, di file save as. Kita taruh dah di mana? Tugas project akhir, tutorial kipas, Dewa Kipas. Save as. Selesai guys. Dan jadilah kipas kalian. Wow. Tepuk tangan dulu. Nah, di sini kayak gini karena belum ada motion blur-nya gitu. Tapi ini overall animasinya udah jadi. Motion blur bisa kalian tambahin, cuman video bakal kepanjangan.
Terus untuk teman saya, kita cuma butuh apa? Modeling, texturing, dan simple animasi ya. Jadi ini yang kalian butuhkan. Gampang, mudah, cepat, tidak ribet. So, mungkin segitu aja tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. So, ditunggu tutorial selanjutnya.